Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Rifki Iqbal Farhansyah. Di sini saya mewakili untuk mempresentasikan hasil tugas kelompok kami yang beranggotakan 5 ini. Dan di sini saya akan menjelaskan salah satu sistem informasi berbasis komputer, yaitu DSS dengan arti Decision Support System. Sebelumnya kita tahu, informasi adalah kumpulan fakta yang diorganisir dan diproses sehingga memiliki nilai tambahan di luar nilai fakta individu. Ya, kita lanjut. DSS bisa disebut dengan sistem pengambilan keputusan, yang berarti bagian dari sistem informasi. DSS adalah bagian dari sistem informasi berbasis komputer yang dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Jadi peran DSS ini dalam perusahaan atau organisasi sangat penting untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Dan ini definisi secara umum bisa kita lihat. Dan ini bedanya dengan secara khusus. Oke, kita lanjut. Konsep pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan hal yang penting bagi suatu bisnis dan organisasi. Dengan memilih keputusan yang tepat, suatu bisnis dan organisasi dapat memecahkan masalah yang dihadapi dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dengan efisien supaya mampu mencapai tujuannya. Jadi dengan pemilihan keputusan ini harus memilih keputusan yang tepat. Bisa memanfaatkan sumber daya yang dimiliki atau bisa dengan yang lain. Seorang pengambil keputusan harus mampu memprediksi hasil dan efek dari beberapa alternatif pilihan yang tersedia. Dan seorang pengambil keputusan juga harus mampu untuk menganalisis pilihan yang mana yang paling cocok diterapkan pada situasi saat itu. Jadi seorang untuk mengambil keputusan harus diterapkan pada situasi yang cocok pada saat ini. Jadi jangan asal gitu. Ya, kita lanjut. Dan ini menurut George R. Terry ini, dasar-dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut. Bisa kita lihat. Ya, intinya sama saja sih. Komponen sistem pendukung keputusan. Komponen sistem pendukung keputusan ada 3 bagian. Yang pertama, database management. Yang kedua, model base. Yang ketiga, user interface atau pengolahan dialog. Yang pertama, database management merupakan subsistem data yang terorganisasi dalam suatu basis data yang merupakan suatu sistem pendukung keputusan dapat berasal dari luar maupun dalam lingkungan. Jadi peran database management ini untuk mendukung keputusan yang bisa dari luar maupun dalam lingkungan. Yang kedua, model base. Model base merupakan suatu model yang mempresentasikan permasalahan ke dalam format kuantitatif atau disebut model matematika. Sebagai contohnya, sebagai dasar simulasi atau pengambilan keputusan, termasuk di dalamnya tujuan dari permasalahan atau objektif, komponen-komponen terkait batas-batasan yang ada, dan hal-hal terkait lainnya. Jadi peran model base ini untuk mempresentasikan permasalahan yang bisa disebut dengan format kuantitatif
atau matematika ini sebagai dasar simulasi pengambilan keputusan dan termasuk dalam tujuan permasalahan objektif. Yang ketiga, user interface atau pengolahan dialog, yaitu penggabungan antara dua komponen sebelumnya, yaitu database management dan model base yang disatukan dalam komponen ketiga, user interface. Setelah sebelumnya dipresentasikan dalam bentuk model yang dimengerti komputer. Jadi user interface ini adalah penggabungan antara database management dengan model base yang disatukan dalam komponen ketiga atau disebut user interface. Contoh penggunaan SPK. Sebuah perusahaan toko buku online ingin memulai menjual produknya secara internasional, tapi ingin tahu apakah keputusan untuk menjual produknya secara internasional ini akan menjadi keputusan bisnis yang bijak. Perusahaan tersebut dapat menggunakan DSS untuk mengumpulkan informasi dari sumber daya sendiri, atau menggunakan tools seperti OLAP untuk menentukan apakah perusahaan memiliki kemampuan atau potensi kemampuan untuk mengembangkan usahanya, dan juga dari sumber eksternal, seperti data industri, untuk menentukan apakah memang ada permintaan untuk bertemu. DSS akan mengumpulkan dan menganalisis data dan kemudian menyajikannya dengan cara yang dapat diinterpretasikan oleh manusia. Dan sistem pendukung keputusan datang sangat dekat dengan bertindak agen intelijen sebagai buatan. Perkembangan sistem informasi di setiap organisasi yang bergerak dalam bidang bisnis maupun organisasi yang bersifat sosial kemasyarakatan digunakannya sistem informasi dengan tujuan untuk memperbaiki sistem yang ada dan juga untuk meningkatkan produktivitasnya kerja. Dan ini contohnya, contoh penggunaan SPK tadi bisa menggunakan DSS untuk mengumpulkan informasi dari suatu perusahaan itu. Perbedaan sudut pandang dikotomi pekerjaan informasi. Produser berdasarkan tinggi volume transaksi, biaya rendah per transaksi, yang terstruktur produser output langkah-langkah didefinisikan, fokus pada proses, fokus pada efisiensi, data, dan sebagian besar kerja administrasi. Dan ini berdasarkan tujuan. Volume rendah nilai transaksi yang tinggi atau biaya per transaksi yang tidak terstruktur dan langkah-langkah keluaran yang kurang didefinisikan, yaitu fokus pada masalah dan tujuan, fokus pada efek menangani konsep-konsep manajer dan profesional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis keputusan dalam pengambilan keputusan. Dan di sini ada 3 bagian. Yang pertama, keputusan terstruktur. Yang kedua, keputusan tak terstruktur. Yang ketiga, keputusan semi terstruktur. Kita bisa melihat perbedaan keputusan ini. Dan yang paling utama, keputusan terstruktur, yaitu merupakan keputusan yang harus mengikuti prosedur tertentu dalam penentuannya dan bersifat rutin. Jadi keputusan terstruktur ini bisa dikatakan keputusan yang udah lengkap peraturannya dan udah jelas. Yang kedua, keputusan tak terstruktur merupakan suatu keputusan yang dalam penentuannya memiliki prosedur dan peraturannya belum lengkap, sehingga prosedur yang harus diikuti jadi tidak jelas. Dan yang ketiga, keputusan semi terstruktur
merupakan suatu keputusan yang sebagian prosedur pengambilan keputusannya dapat ditentukan, namun tidak cukup untuk memastikan keputusan. Problem solving aktivitas bisnis. Kita bisa menemukan masalah, merumuskan masalah, dan mencari alternatif solusi dan lainnya. Ya, kita lanjutkan. Manfaat SPK. SPK dapat memberikan berbagai manfaat dan keuntungan. Manfaat yang dapat diambil dari SPK antara lain SPK bisa memperluas kemampuan pengambilan keputusan dalam memproses data atau informasi bagi pemakainya. Dan selain itu SPK bisa mengambil keputusan untuk memecahkan masalah, terutama berbagai masalah yang sangat kompleks dan tidak terstruktur. Dan yang ketiga, SPK dapat menghasilkan solusi dengan lebih cepat serta hasilnya dapat diandalkan. Walaupun suatu SPK mungkin saja tidak mampu memecahkan masalah yang dihadapi oleh pengambilan keputusan, namun dia dapat menjadi stimulan bagi pengambil keputusan dalam memahami persoalannya, karena mampu menyajikan berbagai alternatif pemecahan. Jadi manfaat SPK ini sangat banyak manfaatnya dan keuntungan untuk memproses data atau informasi. Dan selanjutnya pembangunan DSS. Apabila dilihat dari sudut pandang komputer basic system, perkembangannya DSS tidak bisa dilepaskan dari dua disiplin ilmu dasar, yaitu data processing atau yang mengolah data dan manajemen science sebagai asas pembentuk model sistem. Dan di sini kita lihat ada pihak yang terlibat dan prinsip pengembangan. Dan selanjutnya pengelompokan jenis Decision Support System atau DSS, yaitu dibagi dengan 3 bagian. Yang pertama DSS pasif, DSS aktif, dan kooperatif DSS. Kerangka pengembangan Decision Support System. Yang pertama kita harus intelligence, yaitu mencari kondisi yang akan digunakan untuk memanggil atau meminta sebuah keputusan. Yang kedua desain, mengembangkan dan menganalisis alternatif tindakan yang kemungkinan dari solusi. Dan yang ketiga choice atau pilihan, untuk memilih tindakan di antara dua tahap sebelumnya yang ini. Yang terakhir implementation ya, yaitu untuk memakai tindakan yang dipilih dalam tindakan situasi pengambilan keputusan. Jadi implementation ini untuk memilih tindakan situasi untuk pengambilan keputusan akhir. Ya, saya akan melanjutkan penjelasan tentang klasifikasi DSS. Ada beberapa langkah untuk mengklasifikasikan aplikasi DSS. Sepel and Winston mengklasifikasikan DSS ke dalam 6 kerangka kerja. Di antaranya yang pertama text oriented DSS, yaitu tag yang berorientasi pada teks. Yang kedua database oriented DSS, yaitu DSS yang berorientasi pada data. Yang ketiga spreadsheet oriented DSS, yaitu DSS yang berorientasi pada penyebaran data. Yang keempat solver oriented DSS, yaitu DSS yang berorientasi pada solver. Yang kelima rule oriented DSS, yaitu DSS yang berorientasi pada aturan. Yang terakhir komponen DSS senyawa DSS. Dan selanjutnya komponen DSS dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama ada input. Input adalah faktor angka
faktor atau angka, dan karakteristik untuk menganalisis. Keahlian dan pengetahuan pengguna, yaitu input yang membutuhkan analisis manual oleh pengguna. Ada output yang disebut perubahan data dari keputusan yang dihasilkan DSS. Keputusan result yang dihasilkan oleh DSS berdasarkan kriteria pengguna. Selanjutnya, penggunaan aplikasi DSS. DSS secara teoritis dapat dibangun dalam bidang pengetahuan apapun. Salah satu contohnya adalah sistem pendukung keputusan klinis untuk diagnosis medis. Ada 4 tahap dalam evolusi Clinical Decision Support System atau disebut CDSS singkatnya, yaitu ada 4 versi sederhana yang berdiri sendiri dan tidak mendukung integrasi. Yang kedua, generasi kedua yang mendukung integrasi dengan sistem medis lainnya. Yang ketiga, generasi yang berbasis standar. Yang keempat, generasi yang berbasis model layanan. DSS secara luas digunakan dalam bisnis dan manajemen. Dan materi akhir ada tipe pengambilan keputusan, yaitu di sini tertera ada 3 ya. Yang pertama, keputusan terprogram, yaitu keputusan yang berulang-ulang dan rutin. Dan ini contohnya. Yang kedua, keputusan setengah terprogram, yaitu keputusan sebagai dapat diprogram, sebagian berulang-ulang dan rutin, dan sebagian tidak terstruktur. Dan yang terakhir, keputusan tidak terprogram atau tidak terstruktur, yaitu keputusan yang tidak terjadi berulang-ulang dan tidak selalu terjadi. Dan ini contohnya sudah jelas, saya tidak menerangkan lebih detailnya. Ya, terima kasih atas waktunya. Itu aja yang bisa saya terangkan mengenai hasil tugas kelompok kami. Bila ada kesalahan pengucapan atau menerangkan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.